Hai anak-anak, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Ibu Mita. Anak-anak tetap semangat ya belajar matematikanya. Karena hari ini kita akan belajar berbagai bentuk pecahan. Yuk simak video berikut ini. Sebelumnya anak-anak sudah belajar materi pecahan kan di kelas 3? Ayo, kalian masih ingat gak apa itu pecahan? Ya, pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Kalian tahu nggak? Bentuk pecahan dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, pecahan biasa. Yang kedua, pecahan campuran. Yang ketiga, pecahan desimal. Dan yang keempat, persen. Nah, sekarang Bu Mita akan jelaskan satu persatu bentuk pecahan. Yang pertama, pecahan biasa. Bentuk pecahan yang kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya merupakan pecahan biasa. Dan terdapat dua jenis pecahan biasa, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Contohnya, 1/5, 6/9, 3/11, 7/50. Sedangkan pecahan tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Contohnya, 7/5, 21/6, 8/3, 50/12. Bentuk pecahan yang kedua adalah pecahan campuran. Pecahan campuran terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Jika angka pembilang lebih besar dari penyebutnya, maka pecahan dapat diubah menjadi pecahan campuran. Contohnya, tuliskan bentuk pecahan campuran dari 7/3. Penyelesaiannya, 7/3 artinya 7 dibagi 3. Jika kita gunakan cara dengan porogapit, berarti 7 dibagi 3 sama dengan 2. Kemudian 2 dikali 3 sama dengan 6. Kemudian dikurang. 7 dikurang 6 sama dengan 1. Sehingga diperoleh 7 dibagi 3 sama dengan 2 dengan sisanya 1. Jadi, pecahan 7/3 dapat ditulis 2, kemudian sisanya kita tulis 1 per bilangan pembaginya, yaitu 3. Jadi 7/3 sama dengan 2, 1/3. Bentuk pecahan yang ketiga adalah pecahan desimal. Desimal adalah pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Contohnya, 0,3. 0,3 merupakan bentuk pecahan desimal dengan satu angka di belakang koma. Dan angka 3-nya ini berada pada tempat persepuluhan. Bilangan 0,3 dibaca 0,3 atau 3/10. Contoh yang kedua, 0,25. 0,25 merupakan bentuk pecahan desimal dengan 2 angka di belakang koma. Angka 2 berada pada tempat persepuluhan, sedangkan angka 5 berada pada tempat perseratusan. Bilangan 0,25 dibaca 0,25 atau 25
per 100. Bentuk pecahan yang terakhir adalah persen atau per 100. Persen adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Dan persen ditulis dengan lambang persen. Contohnya 8%, artinya 8 per 100. Bilangan 8% dibaca 8%. Contoh yang kedua, 35%, artinya 35 per 100. Setelah menyaksikan penjelasan materi tentang berbagai bentuk pecahan, Bu Mita punya tugas untuk anak-anak. Pada tugas keterampilan ini, anak-anak diminta membuat ringkasan materi hari ini ke dalam bentuk mind mapping pada satu lembar kertas gambar atau kertas HVS. Apa itu mind mapping? Mind mapping adalah proses pencatatan dengan menggunakan visual dan ikatan yang berbentuk menyerupai cabang. Contohnya seperti gambar berikut. Anak-anak juga dapat melihat contoh mind mapping yang lain di Google ya. Bu Mita beri waktu 1 minggu untuk anak-anak mengerjakan tugas keterampilan ini. Buatlah mind mapping dengan sekreatif mungkin dan diberi warna pada gambarnya dengan menggunakan pensil warna, supaya terlihat lebih indah. Karena tugas ini akan Bu Mita nilai sebagai nilai keterampilanmu. Dan aspek yang dinilai yaitu kreativitas, kerapian, keindahan, dan kesesuaian materi. Batas pengumpulan tugas keterampilan tanggal 3 Agustus 2020. Selamat mengerjakan tugas. Dan buat anak-anak yang sudah subscribe channel YouTube-nya Bu Mita ucapkan terima kasih. Dan untuk anak-anak yang belum subscribe, ayo di-subscribe. Dan jangan lupa pencet tombol loncengnya ya, supaya anak-anak dapat melihat update materi terbaru dari Bu Mita. Terima kasih.